Firman-Mu Tuhan, pita bagi kakiku, sabda yang hidup, terang bagi jalanku. Kami berangkat hari ini, saya, Dr. David, dan juga ada 6 orang frater dalam satu mobil. Kebetulan kami semalam mobilnya yang pickup bannya pecah, jadi hanya ada satu yang ini dan hanya muat 8, tapi ternyata kami berangkat hanya ber-7. Situ ada 1, 2, 3, 4, 5, satu lagi di sini 6 dan saya 7. Dan ini kakak Aswin 8. Nah, bukan kebetulan mungkin jumlahnya 7 itu sama dengan jumlahnya anaknya Isa. Tadi dengar ada adik yang membaca tadi bacaan pertama ya dari kitab apa? Samuel. Samuel itu siapa? Samuel itu siapa? Nabi. Anaknya Mama Veronica. Samuel itu adalah seorang nabi. Nabi yang mengurapi siapa? Nabi yang mengurapi Raja Daud. Ya. Tapi dia juga sebelum mengurapi Raja Daud, dia mengurapi Raja Saul. Ya. Lalu Tuhan sudah menolak Raja Saul sehingga mencari raja baru yang jatuh di Daud. Lalu ini Nabi Samuel pertama dia lihat anak Isa, bilang, oh ya, saya panggil anak-anak saya satu. Nah, satu maju mungkin ya, kurang lebih 1 orang. Mungkin berat, boleh juga maju sini depan, orang bisa lihat. Satu dia maju biar adik-adik ini mengerti. Ayo Bram, bantu saya. Maju sudah, coba. Ini Frater Bram maju dia 1. Ya, atau berdiri juga boleh, berdiri saja. Nah, Bram, ya contoh saja. Ya, lalu Samuel lihat, ini dia tinggi besar. Gagah, pasti dia yang dipilih. Tetapi Tuhan bilang, bukan dia, bukan yang tinggi besar. Tuhan bilang, saya kalau manusia melihat ya penampilan luar, tapi saya melihat hati. Jadi satu berat sudah berdiri. Lalu sebelahnya lagi ya ada Frater Freddy, sekalian kenalan kan, dia berdiri lagi. Yang anak kedua datang. Ini juga ya cukup tinggi dan ganteng. Ya. Lalu Tuhan bilang bukan juga dia. Lalu berdiri lagi sebelah, ya ada Frater Claret lagi. Ya. Rambutnya panjang, badan besar. Ya. Apa hubungannya? Kumis juga. Ya. Dia kan? Katanya tidak, juga bukan. Sebelah lagi ada lagi Owen. Dia kan tinggi, atletis dan lain sebagainya. Bukan juga. Satu lagi ini ada Juna di sini, Frater Juna lagi. Suara indah, ya. Bagus. Dia bukan. Bukan juga. Jadi terakhir ada satu yang mungkin orang bilang ini dia tidak pakai baju putih coklat, satu di belakang. Bukan dulu kita punya masker ini. Si Frit, dia kecil, ya. Tapi di sini kata juga di sini dikatakan bahwa parasnya elok, ya. Mungkin Tuhan bilang mungkin dia, ya. Dia dipilih lalu Samuel merapi Daud ya saat itu yang sedang pulang dari menggembalakan domba-dombanya. Ya. Tuhan itu melihat bukan penampilan luar,
suka buta. Kita buta karena kita hanya melihat yang di depan mata saja, tapi tidak bisa melihat jauh. Ya, kita hanya melihat Tuhan saja mungkin yang salib begini dan lain sebagainya, tapi kita tidak melihat jauh ke dalam hati Tuhan. Ya, hati Tuhan itu seperti apa? Apakah dia Tuhan yang galak, menghukum kita, ya, dan lain sebagainya, membuat hidup kita sulit dan sebagainya, atau dia Tuhan yang sungguh murah hati? Ya, tadi ada orang buta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Kalau orang Farisi hanya melihat dari luar saja Tuhan Yesus menyembuhkan pada hari Sabat, maka dia pasti bukan seorang nabi, karena dibilang dia melanggar aturan-aturan yang kami buat ini. Ya. Tapi Tuhan melihat, ya, bahwa hati orang Farisi itu hanya melihat luarnya saja. Mereka juga semua praktek-praktek berdoa dan lain sebagainya, puasa-puasa hanya di luar saja supaya dilihat orang. Yang penting itu bagaimana hati kita, ya, kepada Tuhan. Apa yang kita katakan kepada Tuhan. Saya ingat 3 tahun lalu waktu saat, ya, COVID benar-benar merajalela. Jadi saya kan suka ke Nilo. Sudah datang 1 hari, bapak-bapak pasti jaga itu, jaga gardu itu, sehingga tidak boleh masuk. 1 kali sudah datang, tidak boleh masuk. Bulan berikutnya datang lagi, tidak boleh ini masuk. Pernah saya mau berdoa, ya, tidak boleh masuk. Ketiga kali, boleh tidak? Tidak boleh juga. Jadi saya sudah frustrasi, tidak bisa ini. Jadi kali ini saya mencoba jalan lain, ya. Jalan lain, ya, parkir mobil sudah turun sebelah. Jadi dari bukit sebelah, saya pikir ini patung kelihatan, ya, pasti tidak jauh kan, mungkin setengah jam saja sudah sampai. Jadi saya semangat, ya, turunlah, ya, turun ke lembah itu sampai bawah supaya naik lagi. Saya kira lembahnya itu pendek, tapi ternyata makin lama makin dalam, makin dalam sampai bawah. Ada lagi 1 sapi lagi di bawah. Sapi siapa itu? Mungkin ada banyak. Ya, ada sapi di bawah itu. Ya, baru sudah turun sudah susah, naik lebih susah lagi. Sudah naik sudah keras, ternyata tidak bisa langsung lagi ke sana. Harus putar lagi. Setengah jam jadi 1 jam. 1 jam jadi 2 jam. 2 jam jadi 3 jam. Ya. 3 jam akhirnya 3 jam setengah baru sampai. Tapi itu pun sering di tengah jalan rasanya ini tidak mungkin, ya. Harus lewat rumput itu sudah sampai atas kepala ini, ngeri memang. Saya pikir banyak ular nih yang lewat kalian semua itu. Ini belum pernah cerita. Jadi mengapa akhirnya saya bisa sampai? Karena saya bisa melihat patung Bunda itu terlihat dengan mata. Tujuannya jelas, walaupun jalannya itu seperti kita jalan hidup di dunia, kita berziarah, pasti jalannya banyak belok-belok, naik turun, ada lembah kehidupan yang sulit dan gelap, ya, naik menanjak, capek-capek, belum lagi jatuh, belum lagi, ya, kena tanaman dan apa-apa sampai luka-luka berdarah dan lain sebagainya, ya. Tapi kalau saya bisa melihat dan saya berjalan waktu itu siang hari, saya walaupun jauh dan tersasar dan lama, ya, akhirnya bisa sampai juga. Coba kalau saya jalannya waktu itu sudah jam 5 sore, sampai tidak kira-kira? Tidak sampai, karena sudah gelap, ya.
Jadi kalau kita mau berjalan, ya kita mau mengikuti Tuhan Yesus, kita harus berjalan dalam terang, ya dalam terang. Dikatakan Tuhan di sini katakan ya bahwa ya aku adalah terang dunia. Ya. Jangan kita pergi ke tempat-tempat lain, tapi tidak pergi ke Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesuslah terang dunia. Ya Dialah adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Ya kita harus mau berjalan dalam Tuhan Yesus karena Dia adalah terang kita. Ya. Dosa itu membuat kita gelap dan tidak bisa melihat. Ya kita pasti manusia diciptakan untuk Tuhan. Jadi kita selalu mencari kekosongan di dalam hati kita yang hanya bisa diisi dengan Tuhan. Tapi karena kita mata kadang-kadang hanya melihat yang depan saja, ya kita mencoba mengganti kehausan kita akan Tuhan dengan hal-hal yang lain, kenikmatan dunia, tapi tidak pernah memuaskan hidup jiwa kita. Kita berdosa karena sebenarnya kita mencari Tuhan, tapi cari jalan pendek kita isi dengan hal-hal yang lain. Makanya kita berpantang dan berpuasa supaya kita tahu bahwa hal-hal itu kita tidak butuhkan benar-benar untuk mendapatkan Tuhan. Sehingga kalau kita haus dan lapar, kita ingat bahwa kita haus dan lapar akan Tuhan. Manusia tidak hidup hanya oleh roti atau nasi atau jagung saja, tapi dari setiap sabda yang keluar dari mulut Tuhan. Ya. Mari ya kita mau mencari Tuhan dalam terangnya, dan terang itu semakin bersinar kalau kita mengalami kasih pengampunan Tuhan yang membuat kita bisa melihat seperti orang buta ini yang bisa melihat. Ya, dia belum pernah melihat, itu saja Tuhan bisa kasih lihat, apalagi kita semua. Saya tutup renungan, izinkan saya nyanyikan satu lagu ya. Boleh. Nah, ini lagunya judulnya adalah Rahim Cinta. Ya, tidak apa-apa, tidak ada musik, yang penting kata-katanya saja. Ku harapan singgah di malam nan pahit. Oh iman duduklah di lembah jiwa semenit. Mungkinkah itu dia sang syair cinta? Andaikan aku masih teringat, bukankah jiwaku di serpihan sinar kasih wajahmu, suka mata hatiku di hangatnya dekapan cintamu. Bukankah jiwaku di serpihan sinar kasih wajahmu, disuka mata hatiku di hangatnya dekapan cintamu. Ini aku dengan secangkir penyesalanku, ini aku dengan sepiring remuk hatiku yang tajam menyayat, debu darah menyatu di kakimu. Aku malu tersungkur di kering kemarau kasih ada setetes air mata, di panas debu dosa ada sejuk sang syair cinta. Di kering kemarau kasih ada setetes air mata, di panas debu dosa ada sejuk sang syair cinta. Aku tak mampu lagi melihat
banyak melukai rahim cintamu. Aku tak mampu lagi bersyukur menggapai lautan kasih setiamu, kasih setiamu. Di kering kemarau kasih ada setetes air mata, di panas debu dosa ada sejuk sang syair cinta. Di kering kemarau kasih ada setetes air mata, di panas debu dosa ada sejuk sang syair cinta. Di panas debu dosa ada Yesus sang rahim cinta. Tuhan Yesus, Engkau adalah syair cinta kami. Engkau adalah sang sabda yang hidup, Tuhan. Kami sering lupa, kami sering melihat sabda-Mu itu, Alkitab, di depan rumah, di kamar, tapi kadang-kadang yang sering kami tidak buka. Kami hanya lihat dari depannya saja, itu sebuah buku, tapi lupa bahwa itu adalah syair cinta-Mu kepada kami. Dan dalam syair cinta-Mu itu kami bisa menemukan ya bahwa kami itu lahir dari dalam rahim cinta-Mu, dalam pengampunan. Saat kami berdosa dan kami buta akan dosa kami dalam kegelapan itu, Engkau pun datang ke dunia menjadi manusia seperti kami, bahkan mati untuk menebus dosa kami, sehingga kami bisa lahir lagi dari rahim cinta-Mu. Engkau adalah rahim cinta kami, dan dalam masa prapaskah ini biarlah kami semakin mengenal Engkau, Tuhan, tidak hanya melihat dari mata kami, tapi juga dari mata hati kami. Bukalah mata hati kami dengan pengampunan-Mu, kerahiman-Mu, sehingga kami sungguh bisa melihat bahwa Engkau adalah Tuhan yang mencintai kami, sampai Engkau pun memberikan tetes darah terakhir-Mu di kayu salib, agar kami bisa melihat lagi dan bisa berjalan bersama-Mu dalam surga kebahagiaan ini dan sepanjang segala masa. Amin.